Vespa. Vespa adalah motor ikonik yang berasal dari Italia, khususnya Vespa klasik. Namun untuk Vespa klasik hanya segelintir orang aja yang menyukai model motor tersebut. Dan untuk anak muda kebanyakan ya mungkin suka dengan motornya, tapi nggak mau memeliharanya karena terkenal banyak penyakitnya. Ya namanya motor tua kan ya. Ya kalau mau tokcer lagi ya Vespa klasiknya ya direstorasi total, dijamin awet dan bebas penyakit. Dengan demikian karena perawatan yang repot, akhirnya kaum muda saat ini hanya menyukai Vespa Matic alias Vespa modern. Kemudian dengan banyaknya peminat, tren Vespa Matic ini benar-benar udah luar biasa banget. Karena yang dulunya motor Vespa itu cukup jarang ditemui di jalanan, tapi saat ini sudah cukup banyak di jalanan. Dan bukan banyak aja, tapi udah macam-macam dimodifikasi juga. Mulai dari yang dimodif eksterior kayak gini, sampai modif mesin kayak gini. Ya intinya komunitas Vespa Matic sudah cukup besar saat ini. Tapi sayangnya walaupun komunitasnya sudah cukup besar, tapi harga Vespa cukup mahal. Dan juga perawatan dan spare partnya jauh berbeda dengan motor Jepangan. Maka dari itu hal ini tentu saja mengundang inspirasi brilian untuk pabrikan-pabrikan Jepang lainnya, yang mana mereka mengamati, copy, paste, dan jual harga murah. Dengan demikian semua pabrikan Jepang melakukan cosplay Vespa. Gak percaya, kita cek dulu di Yamaha. Yamaha ikut-ikutan cosplay Vespa dengan mengeluarkan motor Yamaha Fazio pada tahun 2022. Yamaha yang tadinya runcing-runcing tiba-tiba membulat dengan mengeluarkan model ini. Ya memang sih yang kita tahu Yamaha suka banget membuat motor dengan desain-desain terkini tapi mesin sama. Tapi ini kayak nyalahin kodrat Yamaha aja nggak sih? Yang tadinya benar-benar sporty tiba-tiba kalem. Tapi ya selain desainnya ada yang menarik sih dari sisi mesinnya nih, yang mana Yamaha Fazio memiliki sistem hybrid. Sistem hybrid Yamaha Fazio berguna untuk memaksimalkan komponen Smart Generator Motor atau SMG. Karena jika pada umumnya komponen ini hanya berfungsi menunjang kerja electric starter, sekarang juga bertugas sebagai power assist, yang mana power assist tersebut akan memberikan tenaga tambahan ketika motor hendak berakselerasi. Dan sistem ini akan aktif setelah putaran mesin berada di atas 1300 rpm dan akan otomatis berhenti setelah 3 detik atau saat putaran mesin mencapai 5500 rpm. Ya cukup revolusioner sih. Tapi kalau dari desainnya ya Vespa banget dengan lampu bulat depannya. Mirip kayak Vespa LS nggak sih? Dan Yamaha nggak cukup satu aja untuk ikutan cosplaynya, karena Yamaha juga ngeluarin Grand Villano. Dan sekali lagi motor ini konsepnya Itali banget. Ya cosplay Vespa lah intinya. Kemudian selanjutnya ada Suzuki. Iya Suzuki, kalian nggak salah dengar. Suzuki ikut-ikutan juga cosplay Vespa dengan mengeluarkan Suzuki Saluto. Tapi sayangnya nih ya, motor ini nggak masuk ke Indonesia dan hanya dijual di Taiwan dan Jepang aja. Namun kalau motor ini dijual di Indonesia, mungkin penjualan Suzuki bisa kedongkrak lagi. Tapi ya walaupun motor ini keren, ya gimana ya, mirip banget sama Vespa Sprint. Ya kita lihat ya dari dimensinya. Untuk Vespa S125 memiliki dimensi 1770 mm, lebar di 705 mm, tinggi di 1140 mm. Sedangkan untuk Saluto memiliki panjangnya di 1805 mm dengan lebar 690 mm dan tingginya mencapai 1090 mm. Tipis banget bukan? Ya intinya kalau orang yang nggak tahu Vespa pasti kalau ngeliat motor ini ya Vespa. Kemudian yang terakhir ada Honda. Honda saat ini sedang wangi banget namanya, diperbincangkan hampir semua kalangan. Karena apa? Ya karena rangkai ESAV. Buat kalian yang mau tahu kenapa rangkai ESAV Honda, kalian bisa menonton beberapa video kami yang ini ya. Honda Indonesia atau AHM berencana untuk merilis motor terbaru mereka yang tanpa menggunakan rangkai ESAV yang bernama Giorno Plus. Dan untuk pertama kalinya, pabrikan sekelas Honda ikut-ikutan juga main cosplay Vespa. Motor ini memang cukup keren jika kalian suka sama motor Vespa LS. Kok sama Vespa LS? Ya coba ya kita bandingin. Lampu depan sama, lampu sen sama posisinya, cuman beda orientasinya aja. Bodi sampingnya 85% lebih mirip, dan velgnya agak sedikit mirip. Bener-bener ikutan cosplay banget nih Honda. Nggak mau ketinggalan tren juga ternyata. Kemudian pertanyaannya, dengan duplikasi Vespa seperti ini, apakah pihak Vespa merasa keberatan dengan hal tersebut? Untungnya, Managing Director dan Country CEO Piaggio Indonesia Marco Noto Ladeyega mengaku tidak mempermasalahkan hal itu. Bahkan menurutnya hal itu bagus untuk memberi ragam pilihan skuti klasik untuk konsumen di Indonesia. Dia juga mengatakan
Kompetisi itu bagus untuk semua orang, bagus untuk negara, bagus untuk konsumen, dan bagus buat produsen itu sendiri. Itu jadi cara Anda untuk tetap terbangun dan melayani ekosistem Anda. Marco juga menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menghargai setiap pilihan konsumen. Tetapi dia memastikan Vespa hanya ada satu dan memiliki karakter yang berbeda dengan model dari brand lainnya. Sementara Public Relation Manager Piaggio Indonesia mengatakan pihaknya bangga karena ada banyak produsen yang mulai bermain di segmen skuter klasik. Menurutnya, apa yang telah dibawa Vespa berhasil menginspirasi banyak orang. Dia mengatakan ada banyak orang yang berusaha menjadi seperti kita, maka kami merasa bangga telah menginspirasi mereka semua. Kenapa tidak? Seperti yang Pak Marco ucapkan, kita selalu berusaha menginspirasi banyak orang. Ya memang sih, Vespa itu memiliki ciri khas sendiri dan harga tersendiri. Buktinya, harga-harga motor cosplay Vespa tersebut hanya setengah harga dari harga Vespa. Misalnya Yamaha Fazio. Yamaha Fazio dijual dengan harga mulai dari 22 jutaan. Kemudian ada Yamaha Villano yang dijual mulai dari 27 jutaan. Lalu ada Suzuki Saluto di harga 43 jutaan. Mungkin untuk Suzuki Saluto tidak bisa kita masukkan kategori setengah harga dari Vespa ya, karena harganya cukup tinggi. Namun ya, harga tersebut kan mengikuti rate Taiwan. Kalau di Indonesia mungkin akan lebih murah. Kemudian yang terakhir ada Honda Giorno. Dilansir, Honda akan menjual motor ini seharga 26 jutaan. Ini cukup jauh bukan? Mengingat harga Vespa LS misalnya ada di harga mulai dari 40 jutaan. Kemudian untuk Vespa S harganya di sekitar 56 jutaan. Jauh banget kan harganya? Dengan demikian, buat para pabrikan Jepang ini adalah pasar baru yang cukup menjanjikan. Mengingat tidak semua orang di Indonesia mampu membeli Vespa karena ya pendapatan rata-rata kita di Indonesia tidak sebanyak itu. Dengan demikian, orang yang memiliki pendapatan rata-rata dan suka Vespa tapi nggak mau beli Vespa karena terlalu mahal, motor Jepang yang bercosplay Vespa adalah jawaban utamanya. Dan jika kalian bertanya apakah motor-motor Vespa wannabe tersebut akan laku, jawabannya tentu saja akan laku. Kenapa bisa laku? Yaitu balik lagi ke faktor yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Ya kalau menurut saya pribadi sih ya oke-oke aja kalau mau cosplayan, tapi setidaknya ada bentuk autentiknya lah, jangan ngeplek sama banget. Karena yang sejauh ini saya melihat semuanya hampir ngeplek-plek ketiplek mirip Vespa. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan cosplay Vespa ini? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.